Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kepada Allah atas nikmat untuk kita hari ini. Terutama yang hari ini bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu berjamaah. Kemudian sholat zuhur, sholat asar. Mudah-mudahan setiap kali kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu juga memenuhi panggilan-panggilan kita ketika kita dalam kesulitan. Karena kaidahnya sederhana, fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku ketika kalian senang, nanti aku ingat kalian ketika kalian susah. Jadi jangan ingat Allah pas susah doang, sehingga nanti balasannya Allah tangguhkan bukan saat kita lagi butuh-butuhnya. Jadi Allah tidak memberikan sesuatu kecuali sebagai balasan terhadap amal kebaikan kita. Dan pemberian Allah itu pasti lebih karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kita jangan datang ke Allahnya pas butuh doang. Pertama secara etika nggak enak gitu, malu. Kalau ke makhluk aja kita sangat besar rasa malunya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya lebih. Sehingga kita walaupun normal, nggak ada masalah, kehidupan semuanya berjalan lancar, tetap kita menjaga ibadah kita semaksimal yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang akhlak. Dalam hal ini berkaitan dengan berita yang belum jelas kebenarannya, atau dalam bahasa medsos itu disebut dengan hoax ya, atau dalam bahasa Indonesia disebut fitnah. Walaupun sebetulnya fitnah itu adalah serapan yang keliru dari bahasa Arab. Kalau arti fitnah dalam bahasa Arab yang aslinya artinya bukan berita bohong. Fitnah dalam bahasa Arab itu artinya ujian. Jadi dunia itu fitnah, harta itu fitnah, kemusyrikan itu fitnah, itu maksudnya ujian. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih bahaya daripada perang atau daripada pembunuhan. Nah, ini kan udah jadi mainstream tentang kata fitnah di dalam ayat itu diterjemahin menyampaikan berita bohong ya. Jadi kesannya hati-hati jangan fitnah, soalnya fitnah itu lebih kejam daripada, kalau gitu bunuh aja deh, gak usah difitnah gitu kan ya, bahaya. Jadi itu terjemahan yang keliru dan agak cukup lama bertahan dalam persepsi orang Indonesia, karena kita menyerap bahasa Arab keliru. Salah satunya dalam bahasa istilah fitnah. Hoax atau berita bohong dalam bahasa Arab itu kadang disebut dengan istilah buhtan. Kadang disebut dengan istilah buhtan. Kadang disebut dengan istilah ifkun atau ifki. Itu berita bohong. Terus fitnah gak ada hubungan sama sekali dengan berita bohong. Beda banget tuh. Nah, hari ini kita akan bahas tentang berita bohong. Gimana menyikapinya, terus apa dampaknya kepada kita yang menyampaikan, bukan hanya kepada orang yang jadi korban. Karena kita tahu banget lah rasanya, gak apa-apa deh kita pakai istilah yang common. Rasanya difitnah itu kan, pernah difitnah belum? Difitnah selingkuh ya, padahal gak ada yang mau sama kita, gimana caranya selingkuh kan? Dan ini fitnah paling kejam nih, udah sendiri difitnah selingkuh. Mending difitnah udah nikah, lebih seru kan ya, mudah-mudahan jadi doa. Tapi kalau difitnah selingkuh, udahlah kita sendiri sering dibully, selingkuh pula. Ini kan gak enak banget nih, difitnah nikung temennya,
difitnah nyontek. Malah kan kita nggak nyontek kan ya. Cuman ngelihat teman ngapain sih lo. Difitnah misalnya nyogok, difitnah misalnya ngelakuin hal-hal yang nggak pantas. Kita pasti sering ngerasa difitnah. Terutama fitnah yang sifatnya ngadu domba. Fitnah adu domba ini kayak saudara kembar nih teman-teman. Kadang-kadang kita berpikir, saya nggak ngomong bohong loh ya, saya jujur. Kalau kita bohong namanya fitnah atau hoax, kalau kita jujur ada dua kemungkinannya. Kemungkinan pertama gibah, kemungkinan kedua adalah namimah, mengadu domba. Nah, kita bakalan bahas tentang etika, moral, akhlak tentang masalah kayak gini, terutama yang ada kaitannya dengan sosial media. Karena kita sekarang hidup di era sosial media yang luar biasa, semua orang bisa ikut komen, semua orang bisa bikin heboh, semua orang bisa bikin viral. Kalau dulu yang bisa bikin viral cuman media, televisi. Kalau sekarang setiap orang yang punya handphone bisa bikin viral, bisa bikin kehebohan. Nah, bagaimana cara kita menyikapi fenomena-fenomena hoax dan segala macam yang sebagiannya justru merugikan kita sebagai umat Islam. Merugikan kita sebagai penuntut ilmu. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah merugikan beberapa orang yang kita sayangi di antara para ulama. Nah, ini kita coba belajar, ini masuk dalam bab akhlak ya, dalam bab moral. Tapi dalam Islam teman-teman, ketika kita ngomong apa aja, pasti ada hubungannya dengan iman. Ngomongin ibadah hubungannya dengan iman, ngomongin moral atau akhlak juga hubungannya dengan iman. Sampai ngomongin main aja ada hubungannya dengan iman. Main ada hubungannya dengan iman. Kita have fun, seru-seruan, itu ada hubungannya dengan iman. Apa hubungannya? Saya nggak mau lihat dari angle larangan ya, karena saya nggak suka dilarang main. Saya pengen ngelihat dari angle bolehnya main. Tapi hubungannya dengan iman. Salah satunya berburu. Kalau dalam bahasa hadis itu memanah. Tapi kalau dalam konteks sekarang, sebagian ulama menerjemahkannya berburu. Apa hubungan antara hobi berburu, nembak, dengan iman? Salah satunya adalah iman kepada surga, kepada akhirat. Bahwa Nabi SAW bersabda, satu anak panah itu akan membuat 3 orang laki-laki masuk surga. Satu peluru, 3 orang masuk surga. Satu peluru. Yang pertama yang bikin pelurunya atau yang bikin anak panahnya. Yang kedua yang nembak. Yang ketiga yang bawain anak panah. Kalau di sniper tuh asistennya yang ngukurin angin, jarak segala macam. Apa sih istilahnya tuh? 3 orang masuk surga dengan satu peluru, satu anak panah. Dan itu hubungannya dengan akhirat, hubungannya dengan iman bil ghaib. Ini menunjukkan Islam itu sebuah konsep yang utuh, tidak bisa diparsialkan. Oh, ini mah gak ada hubungannya dengan agama. Ada. Semua tentang kehidupan kita nih, ini penting banget mindset basic dalam Islam ya. Semua hal tentang hidup kita itu ada hubungannya dengan agama. Jadi gak bisa dipisahin. Ngopi ada hubungannya dengan agama. Apalagi kopi dibikin sama istri. Itu banyak banget hadis-hadisnya. Kalau ngopi sendiri agak sedikit sih hadisnya. Yang banyak kopi dibikinin istri, terus jalan berdua, ngafe berdua, itu banyak insya Allah hadisnya. Saya ngumpulin yang kayak gitu-gitu. Bahan ngebully ya. Jadi ada semua tuh hubungan dengan agama. Nggak ada satupun masalah dalam kehidupan kita yang nggak ada koneksinya dengan agama, nggak nyambung dengan agama, itu nggak ada. Sehingga nggak boleh kita berpersepsi bahwa nggak usah bawa-bawa agama deh, nggak. Karena agama itu melekat dalam diri kita, dalam 24 jam kita nggak mungkin kita nggak bawa-bawa agama. Terus kita, kalau agama itu cuman dipersepsikan hanya berada di dalam masjid, dalam sehari kita di dalam masjid berapa jam? Kalau nggak ada taklim. Kalau taklim kan mungkin weekly ya. Lebih ke mingguan. Daily-nya berapa jam sehari di masjid? Paling lama juga sejam. Kalau sholat 5 waktunya full 5 waktu. Satu waktu misalnya 10-15 menit. Berarti paling lama sehari sejam. Kalau agama itu cuman
identik dengan ketika berada di dalam masjid, sholat, ta'lim, berarti 23 jam lagi kita nggak mau beragama gitu. Kan nggak kayak gitu. Karena al-Islam, manhajul hayah. Islam itu the way of life. Yang namanya life itu bukan cuman masjid. Life itu ada 24 jam, dibagi 60 menit, dibagi 60 detik, dan itu semuanya adalah life. Dan itu semuanya ada hubungannya dengan agama. Jadi kalau ada orang yang pengen memisahkan satu urusan hidup dengan agama, berarti dia sudah memilah-milah hukum Allah, memilah-milah Al-Quran. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman dengan sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian yang lain. Gak boleh kayak gitu. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kepada Islam itu secara utuh. Kalau gitu politik ada hubungannya dengan agama, Ustadz? Coba jawab. Bukan hanya ada, harus gitu. Sehingga gak boleh ada istilah, Ustadz gak boleh ngomong politik di dalam masjid. Seolah-olah politik itu beda dengan agama. Jadi gak boleh ceramah dengan konten politik. Ini pasti parsial banget pemahaman agamanya. Bukankah Islam itu adalah the way of life? Dan politik itu bagian dari realitas kehidupan. Kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa. Dagang ada hubungannya dengan agama? Banget. Apalagi status ada hubungannya dengan agama? Wah gak usah ditanya, banyak banget ayatnya. Saya lagi malas aja nyebutin satu persatu, kasihan. Apalagi tuh, main, gak usah politik dan dagang ya. Main aja ada hubungannya dengan agama. Yang mungkin cuman fun, cuman seru-seruan, cuman asik, cuman ketawa-ketawa, cuman nongkrong bareng teman-teman. Tapi ternyata semua itu juga ada hubungannya dengan agama. Main aja ada hubungannya loh. Dan agama itu bukan pengen ngatur ya. Masa kalau ada hubungannya dengan agama berarti main juga mau diatur-atur sama agama. Bukan, agama itu bukan cuman aturan. Agama itu bukan cuman aturan. Agama itu adalah nilai yang menjadi motivasi hidup kita. Coba teman-teman dengar 1 minute booster saya. Sering ngomongin fikih enggak? Jarang banget kan ngomongin fikih. Rata-rata motivasi, booster, penyemangat. Dan itu bagian dari agama. Karena agama itu luas. Jangan sampai kita menerjemahkan agama sama dengan aturan. Sehingga kalau udah dihubungkan dengan agama tuh jadi ribet. Banyak boleh nggak boleh, aturan segala macam. Nggak gitu-gitu amat sebetulnya agama teh. Aturan itu sebetulnya hanya salah satu elemen dari agama. Tapi di atas aturan itu ada yang lain. Ada iman, ada moral di atas aturan. Fikih itu justru bukan yang paling tinggi. Nomor 1-nya iman, nomor 2-nya akhlak, nomor 3-nya hukum. Di atas hukum ada akhlak, di atas akhlak ada iman. Sehingga ayat-ayat hukum itu rata-rata turunnya belakangan. Ketika Nabi udah sampai Madinah, justru di pertama-tama Islam itu yang turun ayat iman, ayat akhlak, moral. Belief, faith, sama moralitas. Itu doang yang dibahas. Hukum sedikit porsinya. Baru di Madinah lebih banyak turun ayat-ayat hukum. Itu juga di Madinah agak-agak pertengahan kedua, bukan paruh pertama. Kayak misalnya ayat hukum, di atasnya moral, di atasnya iman. Contoh, hukum anjing. Dalam fikih anjing adalah hewan yang haram dan najis. Kalau haram berarti nggak boleh dimakan. Kalau najis berarti nggak boleh disentuh dan di beberapa tempat nggak boleh masuk. Kayak nggak boleh masuk ke rumah ibadah, nggak boleh masuk ke dalam rumah kecuali dia dalam kondisi darurat atau sebagai penjaga. Ini hukum fikih nih. Kalau disentuh maka kita harus mensucikannya dengan 7 kali 7 kali dan salah satunya dengan tanah atau debu yang bersih, 6 kalinya dengan air. Ini hukum fikih nih. Tapi jangan menghina anjing, jangan merendahkan anjing, jangan meremehkan status anjing. Walaupun secara fikih dia dianggap hewan yang haram dan najis, secara moralitas orang yang memberi minum anjing maka dia dimasukkan ke dalam surga. Lihat moralnya. Ngasih minum anjing aja bisa jadi jalan masuk surga. Saking subhanallah ternyata hewan yang dianggap najis dalam hukum fikih tapi sangat dihargai dalam standar moral dan bahkan punya pahala tertentu dalam standar iman, yaitu surga.
Bukan tanggung-tanggung, bukan cuman dapat pahala kebaikan di dunia, enggak, sampai surga loh. Dan surga itu mahal. Ala sil'atallahi ghaliyah. Bukankah surga Allah itu mahal? Tapi dengan hanya ngasih minum anjing aja Allah kasih yang paling mahal, yaitu surga. Kan berarti tinggi banget nilai anjing di mata Allah ya. Jadi menyakiti anjing neraka. Membiarkan anjing kehausan, kelaparan, dilemparin batu, ditabrak lari segala macam, itu dosa besar. Walaupun secara fikih ini adalah hewan yang najis. Makanya saya bilang agama kita itu luas, komplit banget. Ada standar hukum, ada standar moral, ada standar iman. Bukan berarti yang standar hukumnya haram, artinya standar moralnya harus diperangi. Belum tentu. Banyak yang haram secara hukum, malah harus disayangi secara moral. Salah satunya anjing. Walaupun gak semuanya ya. Atau secara hukum dia hewan yang tidak boleh dimakan, tapi secara moral dia hewan yang bahkan menjadi kesayangan, seperti kucing. Kesayangan Nabi, kesayangan sebagian sahabat yang ahli hadis. Dan secara iman, seorang perempuan yang membiarkan kucingnya kehausan dan mati, maka kata Nabi, aku melihat perempuan itu di dalam dasarnya neraka, kornya neraka. Berarti ada standar fikih, hukum, ada standar moral, ada standar iman. Sehingga kalau kita menganggap agama itu cuma fikih, itu baru sebagian kecil dari agama. Agama bukan cuma fikih, Islam bukan cuma hukum, tapi dia adalah nilai yang menjadi motivasi hidup kita. Agak panjang sih ini kemana-mana ya. Balik lagi kepada masalah hoax. Kita bahas tentang masalah moral, tapi ada hubungannya dengan iman. Karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ مَسْئُولًا. Pendengaran, penglihatan, dan lisan, hati, perasaan, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi menyakiti perasaan orang lain, berdosa. Membahagiakan hati orang lain, berpahala. Artinya semuanya ada hubungannya dengan akhirat. Sehingga ketika kita ngomongin tentang moral, kita nggak cuma ngomongin tentang masalah dunia, tapi kita juga ngomongin masalah akhirat, teman-teman. Ini yang dibangun ketika Nabi berdakwah di Mekah, bahwa kita nih hidup 2 kali, bukan sekali. Jadi apa yang kita lakukan, mau itu ibadah, mau itu akhlak, mau itu dagang, mau itu main, mau itu ketawa, mau itu diem, mau itu tidur, mau itu sadar, semuanya ada hubungannya dengan kehidupan yang berikutnya, yaitu akhirat. Tidak ada satupun yang kita kerjain di dunia sekarang, bahkan ngedip aja, itu nggak ada yang nggak ada hubungannya dengan akhirat. Ngedip, misalnya kita nggak sengaja nih ngelihat aurat, ngelihat seorang cewek lewat, dia pakai pakaiannya mungkin belum tertutup dengan baik, akhirnya kita nggak berkedip, itu di akhirat ada masalah tuh. Pertanyaan malaikatnya sederhana, kenapa lu nggak berkedip? Susah mau berkedip gitu, kan ditanya tuh di akhirat. Masalah nggak berkedip doang tuh. Kalau kita berkedip terus palingkan wajah, memalingkan wajah doang, atau menundukkan pandangan ke bawah doang, itu di akhirat itu jadi kebaikan loh. Sesederhana masalah kayak gitu. Makanya Allah nyebutnya فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Sekecil zarrah, baik yang khair atau yang syar, ya roh, pasti akan ada hasilnya nanti di kehidupan akhirat, kehidupan kedua. Jadi kita bakalan bahas tentang etika menyikapi berita bohong, hoax, atau buhtan, atau ifkun. Baik kita sebagai orang yang mendapatkan berita, atau orang yang memberitakan, atau orang yang diberitakan. Karena ada 3 orang nih yang terlibat dalam satu berita bohong. Yang menyampaikan berita, yang menyebarkan berita, yang menjadi korban berita. 3-tiganya ada pesan di dalam Al-Quran. Bagaimana kalau kita terlanjur menyebarkan berita?
Bagaimana kalau kita yang dengar berita, perlu nggak kita repost? Kita viralkan. Bagaimana kalau kita yang jadi bahan pemberitaan atau korban fitnah? Apa yang harus kita lakukan? Inilah pembahasan kita hari ini tentang hoax, tentang fitnah, tentang ifkun, tentang buhtan. Sebelumnya mari kita baca dulu satu paragraf ayat Al-Quran. Atau maaf mungkin karena waktu kita terbatas. Saya yang baca, teman-teman menyimak ya. Coba buka surat An-Nur, surat 24 ayat 11. Surat An-Nur, surat 24 ayat 11. Saya akan baca dari ayat 11 sampai ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Sadaqallahul azim.
Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tahu adegan ini bercerita tentang tuduhan bahwa Aisyah dan Sofwan selingkuh. Ini berita bohongnya. Jadi saya nggak akan kisahkan panjang lagi karena udah sering, mungkin sebagiannya udah pernah dengar bahwa Nabi pernah nggak sengaja meninggalkan Aisyah di sebuah perjalanan. Karena nggak ketahuan Aisyah keluar dari tandunya, Nabi melanjutkan perjalanan, ketinggalanlah Aisyah di rest area. Ketinggalan nih. Dan rest areanya tuh jauh. Mungkin kalau sekarang tuh kita dari Surabaya pengen ke Bandung, Aisyah ketinggalan di Cirebon. Atau ketinggalan di Brebes. Lumayan jauh kan? Masih 4-5 jam lagi ke sini. Nah, kenapa ketinggalan? Nanti cek lagi di banyak cerita-cerita tentang tafsir Hadisul Ifki judul kata kuncinya. Kalau mau googling atau mau nyari Hadisul Ifki. Saya udah sering nyeritain. Nabi pulang nih. Aisyah ketinggalan di sebuah rest area. Nabi biasanya kalau lagi touring kayak gitu suka nyuruh seorang sahabat sebagai tim penyisir. Siapa tahu ada yang helm jatuh, ada apa segala macam gitu kan ya. Nah dia nyisir nih. Yang nyisir tugasnya apa? Sofwan bin Mu'attal. Sofwan ini kebenaran adalah jomblo favorit di Madinah. Dia masih single, keren, muda, kece banget. Dan termasuk yang idola cewek-cewek Madinah gitu. Jadi cewek-cewek Madinah tuh banyak yang baper tentang Sofwan. Makanya kalau Sofwan udah live Instagram tuh udah banyak banget viewernya tuh banyak banget. Karena Sofwan tuh keren secara fisiknya. Good looking lah orangnya. Sofwan lagi nyisir di belakang. Pas lagi nyisir di sebuah rest area ternyata nemu sesosok cewek lagi ketiduran di batu. Duduk tapi bersandar ke batu tidur. Maka akhirnya Sofwan pun memberi tumpangan onta untuk Aisyah, cewek yang tadi tidur, dengan cara nggak boncengan. Sofwan narik tali kekang onta di depan, jalan kaki, sedangkan Aisyah naik ke atas ontanya Sofwan. Jadi mereka tuh nggak boncengan sama sekali. Mungkin ini salah satu etika sahabat ya terhadap perempuan, walaupun saya nggak ngomongin hukum boncengan karena ada kondisi-kondisi tertentu. Yang jelas Sofwan jalan, Aisyah di atas kendaraan, di atas onta. Jalan, Nabi udah sampai di Madinah. Nabi itu kalau udah pulang touring tuh banyak banget tamu-tamu beliau yang udah nunggu di masjid. Ada yang pengen bikin kerjasama, ada yang pengen endorse, ada yang pengen segala macam, banyak lah. Ada yang endorse peci, sorban, Nabi pakai endong, saya foto ya, dan segala macam gitu-gitu banyak lah di Madinah. Ini dengan konteks kekinian ya, terjemahan bebas. Nah karena Nabi terlalu sibuk di masjid banyak tamu, Nabi nggak sempat ngecek Aisyah udah pulang belum. Sehingga nggak ada berita aja tentang Aisyah. Orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, salah satu hobi mereka itu nongkrong di gerbang kota. Di jalan, itu hobinya orang munafik zaman dulu, nggak tahu zaman sekarang ya. Zaman dulu tuh hobinya orang munafik sama orang Yahudi nongkrong di jalan di gerbang kota. Ngapain? Salah satunya mereka pengen tahu duluan berita-berita dari luar negeri. Jadi mereka kepo gitu. Kan berita zaman dulu itu dapatnya bukan lewat medsos ya, tapi lewat musafir. Jadi kalau ada musafir datang, mereka cegat, nanya, ada update apa dari Syam, ada update apa dari Palestina, ada update apa dari Aleppo, dari Suriah, dari Yaman, dari Mesir. Mereka tuh kepo banget orangnya. Itu Yahudi sama munafik. Ngapain mereka mengupdate info? Supaya mereka bisa menyaring mana yang perlu disampaikan, mana yang gak perlu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka tuh mencuri informasi, rahasia. Ini mirip kayak kerjaan jin di langit. Jin itu salah satu hobinya adalah nongkrong di pintu langit pertama. Di sana mereka suka ngopi-ngopi, main gaplek gitu, ngapain lah pokoknya di pintu langit pertama tuh nongkrong. Jin ya, kalau kita nggak masalah main gaplek di tempat pos ronda. Lagian kan nggak kepo siapa-siapa ya, kecuali di sebelah rumahnya sedia tempat rondanya, mungkin agak kepo dikit. Nah ini jin tuh nyuri-nyuri berita langit di pintu langit. Jadi kalau misalnya Allah kayak mau menurunkan satu
kejadian atau mau menurunkan satu peristiwa gitu. Jin nyari-nyari berita langit supaya ngapain? Berita itulah yang nanti akan dijual sama jin kepada para dukun. Karena berita itu kan mahal ya. Jadi mereka tuh udah dengan kamera-kamera canggih, jin teh udah berdiri di pintu langit tuh. Begitu ada gosip dari langit, jin tuh udah langsung dapat turun nyari para dukun-dukun. Lo mau dapat berita nggak? Bayar dulu. Jadi jin tuh jualannya pakai apa? Pakai darah. Jadi alat tukarnya itu darah, apalagi alat tukarnya itu mantra-mantra, dan alat tukar paling mahal iman. Jadi mereka membeli iman manusia dengan menjual untuknya, memberi untuknya adalah berita. Salah satunya kayak ramalan, horoskop, kayak gitu-gitu. Dan emang sebagiannya benar. Sebagian doang ya. Kenapa? Karena emang dia nyuri-nyuri dari langit. Tuh kan benar. Berarti dukun ini, peramal ini tuh keren nih, bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dari mana dia tahu? Dari jin yang mencuri-curi berita dari langit dijual. Dan alat tukarnya apa? Iman. Maka siapa yang percaya dengan itu, berarti dia sudah menjual imannya. Kalau dia udah menjual imannya, ditolaklah amal solehnya. Kan orang kalau nggak beriman gimana pun dia sholat kan nggak diterima kan. Ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 40 tahun, yang jelas ditolak aja amal-amalnya. Ini kerjaan jin. Nah orang munafik sama orang Yahudi di Madinah sama kerjaannya sama jin. Nongkrongin gerbang kota, pengen update info dari luar negeri. Disaring sama mereka. Sampai ada timnya, lo kalau info masalah cinta-cintaan, ini masalah politik, ini masalah siapa, masalah sosial, masalah dagang, gitu-gitu aja. Jadi mereka tahu banget tren dunia itu lagi ngapain. Ini orang Yahudi sama orang munafik di zaman Nabi. Lagi nongkrong-nongkrong, lagi pada ketawa-ketawa gitu sama teman-temannya. Tiba-tiba dari jauh terlihatlah sosok dua orang yang berjalan mendekati kota Madinah. Mulai mereka kepo, siapa, stalking gitu, siapa nih. Ternyata setelah lama diperhatikan, makin dekat, kelihatanlah wajahnya. Ternyata yang lagi jalan berdua itu, yang paling depan adalah Sofwan, mukmin, soleh, salah satu anak muda hijrah di kota Madinah. Yang kedua di atas kendaraan ada Aisyah, istri Rasulullah SAW. Ini berita nih, mahal nih. Begitu dekat, masuk gerbang kota, Sofwan ngelihat orang Yahudi dan orang munafik di gerbang kota, Sofwan udah tutup mata aja. Pas mereka lagi, bahaya banget nih. Mereka juga pura-pura kayak nggak tahu gitu, sosok sibuk gitu. Ini apaan sih, ini apaan sih, postingan yang terbaru apa gitu-gitu. Sosok sibuk gitu kan, kayak nggak ngelihat gitu. Namanya juga orang munafik. Sama temennya, ini ada game baru loh, ini keren banget, ada segala macam misal. Terus Sofwan sama Aisyah lewat, mereka pada sosok kepo, sosok sibuk autis gitu. Pas udah lewat, langsung mereka heboh. Yang barusan gua salah ngeliat gak sih? Enggak, benar itu Aisyah. Beneran itu Aisyah. Heboh lah di antara mereka. Munafik dan orang Yahudi mulai memikirkan sebuah berita yang bakalan jadi viral banget. Ini bakalan jadi trending topik dan bagus juga untuk pengalihan isu nih. Mereka udah mikirin itu. Direkayasalah beritanya dan sulit untuk dituntut. Bahasanya tuh sederhana. Aisyah dan Sofwan pulang berdua. Ada apa? Tanda tanya. Gitu kan? Tapi kan orang baca berita kan gak suka ngelihat tanda tanyanya. Langsung nyimpulin, wah ada sesuatu nih kan gitu kan ya. Yang salah siapa? Bukan yang bikin beritanya. Yang salah yang merespon berita. Karena beritanya gak salah. Aisyah, Sofwan pulang berdua, benar gak sih? Benar, pulang berdua. Cuman kalimat yang pertanyaan ini nih bahaya. Ada apa? Tanda tanya. Mau dituntut gak bisa kan, saya gak nyuduh Aisyah dan Sofwan, cuma nanya ada apa. Kan suka gitu kan, tanda tanya. Tapi udah kayak menjudge. Ini bahasa media banget dari dulu sampai sekarang. Itu udah mainstream media lah. Nah kita harusnya belajar dari sejarah yang udah 1400 tahun kayak gini. Jangan lagi kemakan oleh media-media kayak gitu. Dan Al-Quran udah ngajarin kita, saking bahayanya hoax ini, Al-Quran sampai ngajarin kita satu halaman yang tadi saya baca loh. Biasanya ayat yang lain tuh cuma satu ayat, satu baris, dua baris. Kalau ini saking bahayanya berita bohong, sampai satu halaman penuh ngebahasnya. Kan berarti penting banget.
Kayak ayat tentang hutang tuh di akhir surat Al-Baqarah. Satu halaman penuh cuman ngebahas tentang transaksi hutang piutang. Saking bahayanya. Kenapa bahaya? Ini berpotensi memutuskan silaturahim, potensi jadi konflik, potensi jadi malah retak dan perpecahan di antara tubuh kaum muslimin. Jadi Allah serius ngebahas bab hoax ini. Nah beritanya sama orang Yahudi sama orang munafik, tahu nggak? Kemarin gue ngelihat Aisyah sama Sofwan pulang berdua. Ada apa ya? Ngomong kepada temennya orang mukmin. Karena orang munafik sama orang mukmin itu nggak bisa dibedain ya. Yang bisa membedakan itu cuman Allah dan Rasulullah. Orang mukmin sendiri nggak ada yang tahu kalau ini munafik, kalau ini mukmin nggak ada yang tahu. Di antara orang mukmin yang tahu siapa aja list orang munafik cuma satu orang. Cuma satu orang sahabat yang tahu siapa orang munafik di zaman Nabi. Namanya Huzaifah. Cuman dia doang yang tahu. Dan itu pun rahasia dari Rasulullah. Kata Rasul jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Siap ya Rasulullah. Itu munafik, itu munafik, itu munafik. Nih saya kasih tahu nih akun-akun orang munafik. Add apa. Jadi udah di list sama Nabi tuh. List orang-orang munafik. Dimasukinlah ke dalam grup. Grup WA gitu. Namanya grup munafikun. Nah jadi siapa yang masuk dalam grup itu udah dikasih tahu sama Nabi kepada siapa? Huzaifah, tapi rahasia adminnya Huzaifah. Orang lain gak boleh tahu. Umar gak tahu, Abu Bakar gak tahu, yang senior-senior aja gak tahu. Siapa munafikun. Sehingga ketika zaman Umar jadi khalifah, Umar sempat khawatir, ya aduh gimana ya kalau saya termasuk di dalam list itu gitu. Akhirnya Umar datang kepada Huzaifah. Huzaifah, boleh nanya sesuatu gak? Apaan ya Amirul Mukminin? Boleh banget. Kata Umar, Huzaifah itu kan penjaga rahasia Nabi. Boleh gak satu aja saya penasaran. Kan Nabi pernah ngasih tahu list orang-orang munafik kan kepada Huzaifah. Iya kata Huzaifah. Ada gak nama saya di dalamnya? Coba solehnya Umar. Ada gak nama saya di dalamnya? Orang sekelas Umar yang udah sering Nabi bilang kamu itu mirip Musa. Kamu itu mirip Nuh. Kan berarti mirip para Nabi kan? Dua Nabi lagi tuh, Musa dan Nuh. Gak tanggung-tanggung. Kalau satu Nabi masih mending. Dua Nabi sekaligus. Musa itu ulul azmi, Nuh juga ulul azmi. Ya ulul azmi juga kan? Nuh dan Musa, Nabi ulul azmi, Rasul ulul azmi. Kalau Abu Bakar tuh Isa dan Ibrahim, dua-duanya juga ulul azmi. Jadi dua sahabat ini dipermisalkan oleh Nabi kayak dimirip-miripin sama Nabi itu kepada dua Nabi yang lain. Jadi sekelas Umar yang kata Nabi itu seandainya ada Nabi setelah saya, kamulah orangnya wahai Umar, tapi tidak ada Nabi setelah saya. Sekelas Umar yang jin aja takut kalau Umar udah ngelewat jalan Gatot Subroto tuh jin udah steril, nggak ada lagi yang lewat sini. Udah aman aja jalan situ. Nah kalau Umar udah lewat puncak, itu puncak steril, udah nggak ada lagi yang kayak gitu-gituan. Ini artinya orang sekelas Umar masih khawatir jangan-jangan saya termasuk munafik. Terus gimana kita coba teman-teman? Masa kita mau kegeeran, saya mah mukmin banget, akhirnya kita ngejudge orang lain. Kamu neraka, kamu gak benar, kamu apa segala macam. Sedangkan Umar aja masih khawatir tentang dirinya. Apalagi kita coba yang gak ada apa-apanya dibandingkan Umar. Jadi Umar tuh gak sibuk menjudge orang lain, sibuk ngejudge diri sendiri ke orang lain. Dia kayak nasihat, oke. Ngasih tahu, oke. Tapi gak menjudge sama sekali. Kalau ke dirinya, dia menjudge. Jangan-jangan saya munafik nih. Nanya kepada Huzaifah, saya termasuk orang munafik enggak? Huzaifah tersenyum karena yang nanyanya orang yang sangat istimewa dan penting banget untuk dijawab. Akhirnya Huzaifah menjawab, enggak wahai Umar, tidak ada namamu di antara list orang munafik. Umar langsung takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah gitu. Coba, Masya Allah. Kalau kita kan, Huzaifah, ada enggak nama si Fulan di situ? Si Fulan. Nama kita enggak nanya. Kegeeran banget kan ya? Kata Huzaifah kalau hidup di zaman kita, terus lu gak nanya nama lu sendiri? Ya gak mungkin lah Huzaifah, masa termasuk munafik sih? Halo gitu kan ya. Ini zaman sekarang nih, kalau Umar gak. Dia gak peduli dengan orang lain. Baru dia nanya lagi setelah dia aman, dia nanya, Huzaifah boleh nanya lagi gak? Apa? Masih kepo nih Umar. Saya punya banyak pejabat. Umar itu kan orangnya disiplin banget dengan pejabatnya. Makanya pejabat Umar itu paling gak enak jadi pejabat Umar. Kalau jadi pejabat Utsman toleran. Kalau jadi pejabat Umar, wah susah. Semuanya gak boleh.
Ketat banget seleksi pejabatnya Umar. Makanya Umar nanya kepada Huzaifah, Huzaifah, di antara pejabat-pejabat saya, gubernur, bupati, RW, RT, camat, kepala desa, segala macam menteri, ada munafikun enggak? Kata Huzaifah, ada satu. Siapa? Rahasia dari Nabi. Saya enggak akan kasih tahu. Tapi ini penting wahai Huzaifah. Tapi Nabi suruh dia merahasiakan. Kalau seandainya boleh, Nabi sendiri udah membongkar dari zaman beliau. Kenapa Nabi merahasiakan daftar orang munafik? Karena ini biar jadi rahasia Allah dan Nabi saja. Sehingga nggak boleh di zaman sekarang kita menuduh orang munafik tuh nggak boleh. Tapi mengatakan perbuatan munafik boleh. Menuduh orangnya munafik nggak boleh. Ini perbuatannya munafik nih. Ini perbuatannya nggak benar nih, boleh. Tapi orangnya munafik nggak boleh. Karena Nabi aja tidak menjelaskan siapa daftar orang munafik di zaman beliau, padahal udah jelas ada daftarnya. Untuk apa? Biar gak jadi kekacauan di dalam tubuh kaum muslimin. Ada satu orang kata Huzaifah. Umar kepo. Siapa? Stalking satu-satu. Ada gak nih postingannya yang aneh-aneh gitu? Gak ada. Akhirnya caranya gimana? Kalau ada pejabat Umar bin Khattab yang meninggal dunia, Umar gak bakalan datang mensolati dia kecuali ngelihat Huzaifah datang mensolati dia. Jadi kalau ada yang meninggal pejabat nih. Misalnya ada bupati meninggal. Umar langsung datang ke rumahnya tapi nggak mau sholatin, nunggu dulu. Huzaifah udah datang belum? Belum, ya udah jangan disolatin dulu. Tunggu Huzaifah. Kalau Huzaifahnya datang mensolati, baru mereka ikut mensolati. Kalau Huzaifahnya nggak datang berarti dia munafik, maka mereka nggak akan mensolatinya. Ini cara Umar ngepoin orang munafik. Cuman ya nggak bisa dipraktekin sekarang. Udah nggak ada Huzaifah. Saya tunggu aja kalau Ustadz belum datang saya nggak mau nyolatin. Kan belum tentu dia munafik kan ya. Bisa jadi Ustadznya nggak datang karena emang gak dikasih tahu kalau ada yang meninggal. Jadi kita tunggu aja berhari-hari gak akan ada yang datang. Maksudnya teman-teman orang munafik ini gak ketahuan. Jadi dengan orang mukmin itu ngeblend. Kayak temenan, sahabatan. Padahal yang satu mukmin sejati, yang satu munafik. Nah yang munafik bilang, gua kemarin ngelihat Aisyah sama Sofwan pulang berdua. Ada apa ya? Oh ya begitu? Ya. Dan gua pernah dengar berita katanya dari dulu tuh Sofwan emang senang sama Aisyah, pengen nikahin Aisyah, cuman udah terlanjur jadi istri Nabi. Oh gitu banget, ya kayaknya nih ada sesuatu nih. Ya udah yuk kita tanya-tanya. Informasinya berkembang, sampai akhirnya berubah drastis 180 derajat bahwa Aisyah dengan Sofwan selingkuh. Yang bilang Aisyah Sofwan selingkuh siapa? Bukan orang munafik, bukan orang Yahudi, orang mukmin sendiri. Gara-gara apa? Repost, tapi captionnya ganti. Tadi postingan pertamanya, Aisyah Sofwan pulang berdua. Ada apa? Tanda tanya. Di repost. Ya ternyata repost lagi. Wah bahaya nih. Repost lagi. Akhirnya lama-lama infonya nambah. Jadilah postingan yang paling viral itu adalah yang captionnya paling panjang. Memang sih saya juga pernah dengar dulu Aisyah tuh kayak gini panjang gitu. Inilah yang viral. Bukan berita yang pertama yang viral. Yang ini nih yang viral. Makanya coba teman-teman perhatikan di ayat 11. Allah bilang. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong itu adalah golongan kalian sendiri. Artinya sesama orang mukmin. Bukan orang munafik yang nyebarin berita bohong. Bukan orang Yahudi yang nyebarin berita bohong. Kalian yang nyebarin. Mereka cuman bikin satu berita pertama terus kalian yang nge-repost. Jadi ayat yang kita baca tadi satu halaman bukan ayat tentang orang yang memfitnah. Tapi ayat tentang orang yang menyebarkan fitnah. Kalau yang memfitnah gak usah dibahas lagi, udah jelas. Nanti ada di surat Al-Munafikun, surat At-Taubah, banyak surat tentang mereka. Tapi justru yang Allah bahas di surat An-Nur, orang yang nge-repost fitnah. Orang yang ikut menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Sehingga Allah mengatakan, sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong itu adalah usbatum minkum. Itu adalah sebagian dari golongan kalian, bukan orang lain. Termasuk sahabat-sahabat senior sekalipun. Bayangin sekelas sahabat kemakan sama isu kayak gini. Kemakan hoax, sampai akhirnya mereka nge-repost. Kelasnya sahabat loh. Yang udah ketemu Nabi, belajar langsung ke Nabi, ibadah malamnya udah di atas rata-rata. Yang kalau sholat itu ada yang satu malam cuma berdiri aja sepanjang malam. Kenapa? Karena bacaannya panjang banget. Ada yang sujud aja karena doanya panjang banget. Kita gak kayak gitu-gitu amat. Apalagi kita. Sekelas mereka yang ahli ibadah bisa nge-repost berita bohong. Makanya harus sangat hati-hati. Artinya
Sahabat itu nggak ada niat buruk untuk Aisyah dan Sofwan, pasti bukan karena itu. Cuman masalahnya mereka terlalu gampang mempercayai berita yang belum jelas kebenarannya dan nge-repost, itu masalahnya. Jadi Allah nggak nuduh yang menyampaikan berita ini abang ada dengki sama Aisyah dan Sofwan, enggak. Yang dengki itu orang munafik. Orang mukmin nggak ada dengkinya kepada sesama mukmin. Cuman kok terlalu gampang nyebarin berita, jadilah fitnah, jadilah berita bohong. Sama kayak mungkin ada yang bikin sebuah postingan tentang guru kita, ustadz kita, ulama kita. Terus kita pas tahu itu langsung kayak nge-repost gitu, nge-repost. Gak ada niat apa-apa. Atau bukan postingan, kontennya nih. Ada sebuah ceramah yang kalau dipotong jadi gak jelas maksudnya. Karena ceramahnya 1,5 jam, dipotong jadi cuma 3 menit di YouTube nih, di sebuah channel gitu. Nah potongan ini hasil editan kan, diambil dari menit keberapa, jadilah satu tayangan gitu. Nah setelah ditayang 3 menit, maka kontennya berubah. Jadi ada judgement di dalamnya. Kayak dulu saya pernah ada yang posting, isi ceramah saya bahwa doa itu gak usah keras-keras. Pelan-pelan juga sampai menggetarkan langit seperti doa Nabi Yunus di dalam perut ikan. Gak mungkin saya ngomong kayak gitu doang. Saya tuh kalau ceramah pasti ngebalance. Kalau udah ngomong bagian ini pasti saya recovery dengan bagian yang lain misalnya. Dan itu sadar banget kalau saya ngomong kayak gitu. Misalnya saya bilang doa itu pelan-pelan juga gak apa-apa. Tapi di akhir saya pasti bilang walaupun doa keras-keras juga tidak masalah. Karena kalau kita doanya bareng-bareng dikeraskan supaya yang lain dengar. Pasti ada yang kayak gitu di bagian akhir. Tapi itu dibuang. Diambillah hanya bagian doa itu pelan-pelan aja. Kesannya saya melarang doa yang keras. Keras kan benturan nih. Di antara mazhab fikih kan ya. Rame ada yang nanya. Ustadz Hanan mengharamkan doa rame-rame. Zikir rame-rame. Siapa bilang orang saya juga ngelakuin. Ini gara-gara ada postingan yang editannya. Niatnya baik pasti. Ngapain? Tebar ilmu. Tapi ternyata niat baik juga belum cukup teman-teman. Sehingga kenapa saya kadang-kadang suka ngelarang jangan bikin sendiri. Mending repost aja yang udah ditebar oleh kita dari IG saya, channel Pemuda Hijrah. Itu aja repost kalau mau menebar kebaikan daripada ngedit sendiri. Kontennya berubah malah jadi bahaya. Jadi fitnah di antara para ulama kan. Kan ramainya di antara para ulama ini bukan gara-gara mereka rame kadang-kadang. Gara-gara para pendengar kita sebagai thalibul ilmi, pencari ilmu, merepost kajian mereka tapi nggak utuh. Sehingga akhirnya kajian itu kadang-kadang nge-mention pendapat ustadz ini tentang ustadz itu. Kita yang bikin loh captionnya. Padahal ustadznya juga nggak ngomong kayak gitu. Bahkan pas kita dengar ceramahnya nggak nyebut nama orangnya. Tapi kita langsung menyimpulkan di captionnya, di judul postingan kita, pendapat ustadz A terhadap ustadz C. Pas kita dengar ceramahnya, nggak ada ngomong Ustadz C, tapi disimpulkan sehingga di repost rame. Ini namanya usbatum minkum. Ini yang disebut dengan golongan kalian sendiri yang bikin heboh. Bukan orang munafik, bukan orang Yahudi. Itulah kenapa teman-teman ini penting untuk kita pelajari. Itu satu poinnya ya, bahwa ternyata berita bohong itu bukan karena niat orangnya jelek, belum tentu. Kadang niat orangnya baik justru. Kadang niat orangnya justru pengen berdakwah, pengen menyebarkan ilmu, tapi jadi berita bohong. Bisa kayak gitu. Bukan karena orangnya ada dengki, bukan. Tapi karena orangnya terlalu gampang percaya dan gak cross check dulu. Nah ini yang jadi masalah. Kalau dengki, insya Allah itu bukan sifat orang mukmin. Tapi kalau gampang percaya, bisa banget. Saking solehnya dia jadi polos. Kan orang soleh itu gak ada curiga-curiganya ya. Ini kalau teman-teman perhatikan ya, sejarah hadis palsu. Bukan hadis dhaif, kan ada hadis sahih mutawatir, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada palsu kan. Beberapa jenjang hadis. Yang paling parah kan hadis palsu. Bisa dibilang bukan hadis ini, emang palsu. Ternyata hadis palsu ini paling banyak justru disebarkan oleh ulama-ulama yang soleh. Kok bisa gitu Ustaz? Kenapa orang soleh malah menyampaikan hadis palsu? Kenapa? Karena orang soleh itu terlalu husnuzon. Sehingga ketika ada yang datang kepada dia ngomong gini, saya mendengar Rasulullah bersabda. Gini. Padahal dia gak dengar. Padahal dia gak tahu kalau itu hadis. Dia nyampain kepada ulama yang soleh. Ulama yang soleh berpikir gak mungkinlah dia bohong atas nama Nabi. Kan gede banget dosanya kan ya. Siapa yang sengaja berdusta atas nama Nabi dapat kursi khusus di dalam neraka. Bukan masuk neraka, dapat kursi. Udah di tag tempatnya di neraka. Udah ditulis namanya tuh. Ini book ya.
Udah reserve gitu. Jadi orang mau masuk ke neraka, aduh udah reserve semua nih, udah gak jadi dia ke surga aja. Gara-gara banyak yang mengatasnamakan Nabi. Nah dia tuh mengatasnamakan Nabi sehingga ulama nggak percaya. Nggak mungkin lah dia bohong atas nama Nabi. Apalagi dia orangnya baik dan segala macam. Nggak mungkin lah dia bohong, jadi percaya. Disebarkanlah oleh ulama ini kepada murid-muridnya. Murid-muridnya dengar dari ulama. Ustadz kan nggak mungkin bohong dong. Akhirnya tersebarlah hadis palsu. Bukan gara-gara orang yang menyebarkannya benci sama Nabi. Bukan gara-gara orang yang menyebarkannya dengki sama Islam. Bukan. Karena orang yang menyebarkannya terlalu husnuzon. Dan ini yang terjadi di dalam sejarah Aisyah dituduh selingkuh. Kenapa sampai sekelas sahabat ring satunya Nabi ikut menyebarkan fitnah? Karena mereka dengarnya dari teman dekat yang gak mungkin bohong. Teman dekat dari teman dekatnya lagi. Terus aja gitu. Sehingga jangan bilang siapa-siapa ya, jangan bilang siapa-siapa. Saling kayak gitu dan semuanya merasa kayaknya dia gak mungkin bohong, gak mungkin bohong, gak mungkin bohong. Tersebarlah berita itu. Sampai saking berita ini heboh, Nabi aja hampir percaya loh. Nabi aja hampir percaya. Kenapa Nabi hampir percaya? Nabi dengarnya dari ring satu. Yang ring satu ini gak mungkin bohong kepada Nabi. Saking Nabi hampir percaya, Nabi datang klarifikasi kepada Aisyah. Aisyah, benar gak tuh berita? Kata Aisyah, kalau saya bilang benar, Allah Maha tahu itu dusta. Kalau saya bilang dusta, Nabi gak percaya sama saya, lebih percaya sama omongan orang. Maka saya gak akan komen, kata Aisyah. Saya hanya akan menghadap kepada Allah. Ya Allah, tolonglah saya. Ini poin kedua ya. Sebagai korban berita, kalau kita diberitain kayak gitu, daripada kita heboh ikut-ikutan heboh, klarifikasi boleh. Tabayun boleh. Tapi terlalu larut dalam tabayun sampai melibatkan followers, melibatkan media sosial, melibatkan media televisi. Ini justru jadi masalah besar teman-teman. Biarkan masalah keluarga kita jadi masalah pribadi kita. Gak usah di-share keluar. Jangan libatkan followers kepada masalah pribadi, nggak sehat. Udah aja masalah pribadi. Masalah bareng-bareng, kayak misalnya hal-hal yang seru, oke kita share. Tapi kalau masalah keluarga, jangan di-share. Jangan libatkan sosial dalam masalah keluarga kita. Karena mereka nggak semua harus tahu. Kok gitu banget sih Ustadz, eksklusif, sombong. Ini bukan bab eksklusif, ini adalah aurah. Aurat itu dalam Islam bukan cuman tubuh teman-teman. Maaf ya, pakaian dalam itu aurat. Terutama buat cewek. Makanya jemuran segala macam itu dalam Islam sebetulnya diatur. Enggak mentang-mentang kita udah menutup aurat terus pakaian dalam kita di mana-mana kelihatan. Kenapa kalau traveling? Kan karena saya sering traveling itu tahulah SOP traveling itu ada kayak beauty case kalau buat cewek, terus ada case khusus buat pakaian dalam kan? Biar apa? Kalau ada pemeriksaan di airport segala macam dibuka atas kita enggak? Atau kita kayaknya ada ketinggalan harus masukin barang, buka, masa keluar semua kan gak enak tuh ngelihatnya. Apalagi yang ngelihat laki-laki kan pingsan, kasihan kan ya. Mending ditutupin, pakai resleting. Jadi kayak tertata rapi gitu. Kalau saya traveling tuh dibikin rapi banget tuh. Pas orang buka, wis udah rapi, tutup lagi. Kan enak nyari-nyari barangnya tuh. Ada orang pas dibuka, isinya aurat semua. Justru yang aurat ditaruh paling atas kan bahaya nih. Masih mending kalau ditaruh di bawah, kemudian kadang-kadang kebuka, nggak sengaja-sengaja lagi nyari-nyari barang kelihatan. Ini udah aurat ditaruh di atas, pas kebuka langsung berjatuhan. Ini nggak bagus. Ternyata aurat itu bukan cuman badan, pakaian dalam tuh aurat, termasuk aib keluarga itu aurat. Aib keluarga itu aurat. Jadi nggak boleh aib keluarga kita itu dilihat orang lain. Ini bukan masalah kita orangnya terbuka, humble dengan followers, bukan. Jadi nggak boleh melibatkan followers dalam urusan keluarga. Karena mereka akan menjudge, menyimpulkan secara subjektif dan gak tahu masalah yang sebenarnya. Jadilah heboh. Dan ketika dicium oleh beberapa media, diberitakan lebih heboh lagi dengan persepsi mereka. Jadilah berita dan mereka menghasilkan plus menambah fitnah di antara kaum muslimin. Dan kita gak usah di-repost. Kayak kemarin misalnya ada berita heboh tentang siapa gitu kan ya. Di antara selebgram. Heboh di media. Kita gak usah repost. Ustadz saya cuma nge-share ke teman saya doang. Kalau di Instagram kan bisa nge-share gitu kan ya. Nge-share ke teman saya. Nih sekarang mereka ternyata udah mulai masuk ke pengadilan. Di-share. Gak usah. Diamin aja. Ustadz saya cuma pengen ngasih contoh. Supaya kita jangan kayak dia. Ke calon saya. Gak usah. Diamin aja. Kalau perlu kita gak usah komen ngebelain dia. Kan kadang banyak haters kan.
Ada yang pro ini, ada yang pro itu. Kita nggak usah ikut komen. Kenapa? Makin kita komen, berita itu makin viral. Makin kita komen, berita itu makin seru. Justru ketika kita diamin, berarti kita sedang berusaha untuk membiarkan berita itu hilang dengan cepat. Itu sikap saya terhadap gosip-gosip yang ada di sosmed. Saya kalau ada gosip tentang teman saya, murid saya, saudara saya, guru saya di sosmed. Dan banyak sekarang kan ada yang saya kenal beberapa teman-teman yang selebgram dan dia dai kayak gitu-gitu. Ada berita tentang dia, keluarganya. Saya nggak mau komen sama sekali. Bayangin kalau saya komen di dalam postingan dia, ada yang haters terus saya klarifikasi. Kamu jangan gitu sama dia itu kayak gini-gini. Kalau saya komen makin heboh, jadilah berita itu nggak pernah selesai. Terus berminggu-minggu. Karena saya diamin, teman-teman diamin, kita diamin. Berita itu jadi nggak laku, maka hilang sendiri. Itu cara kita menyelesaikan berita bohong. Bukan justru di komen. Biarkan yang bersangkutan aja komen sebagai tabayun sederhana, sisanya diamin. Jangan di repost. Termasuk kayak misalnya ada film-film yang kayaknya secara moral nggak bagus. Jangan diplesetin. Ketika kita plesetin, malah kita mempopulerkan adegan-adegannya. Misalnya ada film dengan kata-kata yang kayak gimana gitu kan ya. Kita plesetin versi syariat. Buat apa coba? Gak usah, biarin aja. Nanti makin lama orang jadi nggak heboh, udah aja hilang. Muncul lagi tren baru. Indonesia tuh kan trennya cepat banget berubah-ubah ya. Batu akik, telolet, segala macam kan dulu tuh cepet banget tuh. Tren di Indonesia tuh keren banget lah pokoknya. Indonesia tuh menurut saya mirip Mesir loh. Malaysia itu mirip Arab Saudi. Tenang, anteng-anteng aja. Kalau Indonesia, Mesir banget lah. Tren itu dalam sehari bisa sampai berubah 3 kali. Saking hebohnya. Dan bahasanya gaul banget. Bahasa Arab yang paling gaul itu bahasa Mesir. Sampai jauh dari bahasa aslinya. Kita bilang bahasa Arab apa? Madza. Bahasa Mesirnya gak nyambung kan? Jauh banget tuh. Saking gaulnya orang Mesir. Sampai orang Mesir kalau ngomong, walaupun kita udah belajar di Gontor, gak ngerti mereka ngomong apa. Ustadz kan udah belajar di Gontor, bahasa Arabnya udah lancar. Tapi ini bukan bahasa Arab, bahasa slang. Saking gaulnya. Indonesia tuh gitu banget tuh. Bahasa gaulnya udah gak nyambung lagi dengan bahasa baku yang di kamus. Sampai kemarin saya posting GR, banyak yang nanya GR itu apa. Gak ngerti GR itu apa, karena orang Malaysia kan gak ngerti GR ya. Saya juga bingung GR apa ya bahasa Malaysia ya. Akhirnya ternyata ada yang ngasih tahu itu apa? Perasaan ternyata. Perasaan bahasa Indonesia meras. Beda lagi itu. Ini artinya tren itu banyak banget di Indonesia. Kalau kita ikut nge-repost, ikut nge-komen, akhirnya minimal nge-like aja, berarti kita membiarkan tren itu bertahan lama. Kalau dia negatif, berarti kita membiarkan kemungkaran bertahan lama. Jangan di komen. Apalagi di repost, nge-like aja jangan. Kalau view kadang-kadang kepo gitu, view aja udah cukup view doang. Tapi jangan di like. Tapi Ustaz ada haters, gak usah di komen, biarin aja. Lama-lama dia hilang sendiri. Ini teman-teman, jadi usbatum minkum, kalimat di ayat 11 tuh, berita bohong itu ternyata yang nyebarin adalah kalian sendiri. Kedua, coba perhatiin ayat 15. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ. Ketika kalian saling menyebarkan berita itu dengan lisan kalian. Kenapa Allah ngomongnya dari mulut ke mulut? Ini jadi peribahasa Indonesia. Alsinah, dari mulut ke mulut. Kenapa? Karena beritanya gak disaring dulu dengan pikiran dan hati. Langsung aja dari mulut sampaiin lagi. Gak mikir, ini bener gak ya? Gak ngerasa gimana kalau saya jadi korban berita ini. Ini maksudnya. Menyebarkan berita tanpa merasa, tanpa mikir. Nah kita sebagai mukmin berpikirlah, bener gak sih ini? Terus ngerasainlah kalau kita jadi bahan berita itu nyaman gak sih? Kalau kita gak nyaman, jangan sebarkan berita orang lain. Karena perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Terus kalimat berikutnya. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian nganggap berita ini hayyin, sepele. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Padahal berita ini di sisi Allah azim, dosa yang sangat besar. Kan sepele banget kan, cuma repost doang. Kan sepele banget kan, cuma ngomong doang. Kan sepele banget kan, cuma menyampaikan doang. Tapi di sisi Allah azim, dosa besar loh. Kalau itu hoax, itu jadi dosa besar. Apa dosa besarnya? Dosa besarnya pertama, kita memfitnah orang lain.
Yang kedua, kita menyebarkan kekacauan di dalam tubuh kaum muslimin. Memfitnah aja udah cukup besar dosanya. Apa dosa fitnah? Dosa dia ditransfer ke kita, pahala kita ditransfer ke dia. Mau gitu? Udahlah pahala kita sedikit, ditransfer ke orang pula. Dosa dia banyak, dikasih ke kita. Masuklah kita ke dalam neraka gara-gara dosa orang lain. Masuklah dia ke dalam surga gara-gara soleh dan amal ibadah kita. Fitnah? Ringan mengucapkannya, tapi besar efeknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Bukan kabir, bukan penting, bukan muhim, tapi azim. Azim ini artinya gede banget loh. Sampai Allah aja marah banget ketika ada orang yang menyebarkan berita bohong. Jadi poin ketiga, jangan ngeremehin hoax, jangan ngeremehin berita bohong. Jangan ngeremehin walaupun cuma sekedar repost. Jangan ngeremehin walaupun sekedar broadcast. Kayak kemarin ada berita bohong tentang grup WA atas nama saya. Heboh kan? Grup WA atas nama grup Hanan Ataki. Kapan saya bikin grup WA? Akhirnya di dalamnya tuh niat yang adminnya bagus. Pengen nyebarin dakwah. Tapi atuh jangan pakai nama saya. Nanti kalau ada apa-apa saya yang jadi harus tanggung jawab, kayak ada konten yang gak sesuai. Belum lagi na'udzubillah kalau sampai dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Kan udah banyak korbannya tuh. Di Cirebon kemarin korban 7 juta. Di daerah Sulawesi 12 juta. Kenapa? Ngundang ustadz minta ditransfer. Acara udah siap, ustadznya gak datang. Terus nge-DM saya, ustadz kok belum datang? Datang kemana? Acara kita nih jamaah udah pada ngamuk-ngamuk. Kenapa ngamuk? Kan saya gak dikasih tahu ada acara. Karena saya nggak tahu, yang diundang bukan ustadz, yang diundang hoax tadi itu. Admin sebuah akun yang nggak benar, yang memanfaatkan nama-nama beberapa ustadz untuk kepentingan dia. Kan undangan ustadz banyak banget sekarang, berseliweran. Dia pakai kesempatan nih, oportunis gitu. Kirim dulu ya transfer buat transportasi. Oh siap ustadz, orang kan husnuzan sama ustadz ya. Transfer aja rekeningnya. Walaupun namanya beda, dia mungkin ustadz pakai nama adminnya, manajernya, udah transfer aja. Udah transfer, ditelepon, benar diangkat. Kalau nggak diangkat masih curiga, diangkat. Halo ustadz, udah transfer, oh ya makasih, jazakumullah khair. Pakai bahasa-bahasa aktivis, jazakumullah khair, semoga Allah membalas kebaikan, doa-doain. Oh ya masya Allah ustadz. Tapi by the way ustadz suaranya agak berubah. Ya nih saya lagi pilek, cenah. Coba, udah digituin aja nggak curiga. Akhirnya banyaklah yang berjatuhan korban. Untuk itulah saya agak sedikit bawel orang yang mengatasnamakan saya untuk hal kayak gini. Karena kasihan kalau jadi ada yang tambah korban. Ini namanya menganggap sepele, menganggap hal ini biasa aja. Azim di sisi Allah itu besar, bahaya. Terus yang keempat. Ayat 12. Poin yang keempat ayat 12, ini saya singkat aja. Gimana cara kita kalau misalnya dapat berita kayak gitu? Laula id sami'tumuhu zannal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khaira. Harusnya kita berbaik sangka. Bi anfusihim, seperti kita berbaik sangka terhadap diri kita sendiri. Wa qalu hadza ifkum mubin, dan mereka bilang ini enggak benar nih. Ini hoax nih, ini nggak mungkin kayak gitu. Harusnya kita kayak gitu. Ngomong kayak gitu bukan di sosmed, untuk diri kita sendiri, untuk teman kita. Ada kasus ketika Aisyah dan Sofwan dituduh selingkuh. Suatu saat dalam masalah yang lagi trending topik kayak gitu, seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari pulang ke rumah. Terus sampai di rumah, istrinya juga kan sesama ibu-ibu kayak gitu, sosialita pada heboh juga kan ya. Di antara bapak-bapak heboh, di ibu-ibu sosialita heboh. Istrinya sebagai insan sosialita gitu, nanya ke suaminya, ya Aba Ayyub, kata istrinya, kamu udah dengar belum gosip tentang Aisyah? Udah, kata Aba Ayyub sambil makan. Terus gimana? Ya gak gimana-gimana, kata Aba Ayyub, kan dia easy going gitu kan. Kata istrinya, tapi kan ini heboh banget wahai Abu Ayyub. Apa benar tuh Aisyah kayak gitu? Benar tuh Sofwan kayak gitu? Kasihan banget ya Rasulullah. Sampai gitu-gitu. Akhirnya Abu Ayyub nanya kepada istrinya, wahai istriku, kata Abu Ayyub, gimana pendapat kamu kalau orang ngomong kayak gitu tentang aku, bahwa aku selingkuh, mungkin gak? Kata istrinya, ya aku gak akan percaya sih, soalnya kamu suami yang setia, soleh, gak mungkin melakukan itu. Kata Abu Ayyub, terus gimana kalau ada yang menyampaikan berita gitu tentang kamu, bahwa kamu tuh selingkuh, mungkin gak? Nauzubillah, ya gak mungkin lah, kamu macam-macam aja sih tentang aku, kamu memang percaya? Enggak.
Ya nggak mungkin aku selingkuh, kan aku takut sama Allah, kata istri Abu Ayyub. Apa kata Abu Ayyub? Wahai istriku, Sofwan itu lebih soleh dari aku. Kalau aku aja kamu nggak bilang nggak mungkin, apalagi Sofwan. Aisyah itu lebih soleha dari kamu. Kalau kamu aja nggak mungkin, apalagi Aisyah. Ini cara paling hebat, paling bijak menyikapi berita. Kalau kita ngerasa kita aja nggak mungkin, apalagi orang itu. Makanya Allah mengatakan dengan bahasa bi'amfusihim, berbaik sangka kepada diri sendiri. Maksudnya kayak gimana kita berbaik sangka ke diri sendiri, harusnya kayak gitu juga kita ke orang lain. Kayak misalnya ada yang nuduh bahwa kita itu nyuri uang, ada yang nuduh teman kita nyuri uang, terus kita bilang, ya nggak mungkin, kalau belum terbukti jangan percaya, sampai terbukti. Dan yang membuktikan itu adalah orang yang punya kepentingan dalam hal itu. Kita, enggak lah, karena saya juga nggak akan ngelakuin itu, berarti dia lebih soleh dari saya juga nggak bakalan kayak gitu. Ada orang misalnya kita lihat lewat berdua atau boncengan sama siapa gitu. Terus curiga, wah kemarin dia ternyata boncengan sama cewek. Siapa tahu cewek itu adalah kakaknya, adiknya, istrinya, anaknya gitu kan ya. Atau siapa, gak mungkin mantannya lah. Masa mantan masih boncengan kan gak mungkin banget ya. Nah bisa juga mantannya yang udah halal gitu kan ya. Jadi jangan langsung percaya, karena saya juga kalau jadi dia gak bakalan mau kayak gitu. Maka insya Allah dia yang lebih soleh dari saya gak bakalan kayak gitu. Berbaik sangkalah kepada orang lain seperti kita berbaik sangka kepada diri sendiri. Yang terakhir, yang kelima, kalau kita jadi korban jadilah seperti Aisyah. Minta kepada Allah, curhat kepada Allah. Ketika kita curhat kepada manusia, Allah gak akan terlibat. Ketika kita curhat kepada Allah, mungkin manusia nggak terlibat. Tapi keterlibatan Allah itu jauh lebih baik daripada keterlibatan manusia. 5 itu poin tentang hoax teman-teman. Pertama, ternyata berita bohong itu kadang-kadang tersebar di antara orang yang beriman. Yang udah hijrah, yang rajin taklim, bahkan ulama sekalipun. Kenapa? Terlalu polos. Terlalu gampang nge-repost. Kedua, apa tadi teh? Ya gitulah pokoknya 5. Udah dicatat kan? Kalau enggak ntar tinggal ditayangin lagi di YouTube. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Maaf udah maghrib. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ini sebagai sebuah landasan kita dalam bersikap. Bukan sekedar wawasan. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran apa yang kita dapetin dari kehidupan Nabi di masa kecil yang sulit? Kenapa hidup Nabi itu susah teman-teman? Salah satu hikmahnya agar Nabi belajar quwwatut tahammul, agar Nabi belajar kemampuan menanggung beban. Allah lagi menyekolahkan Nabi dengan sekolah kurikulumnya dari langit. Itulah sebaik-baik sekolah. Ada sekolah formal yang bikin kurikulumnya ulama. Ada sekolah yang disusun oleh saintis ataupun Dignas, pemerintah, sekolah-sekolah umum. Semuanya baik. Tapi ada sekolah yang paling baik dan insya Allah nggak mungkin orang yang sekolah di situ tuh rugi, nggak mungkin. Udah sekolahnya gratis, hasilnya luar biasa, sekolah langit. Apa itu sekolah langit teman-teman? Kehendak dan ketentuan Allah dalam kehidupan kita itu adalah sekolah bagi kita. Dari sejak kita kecil, remaja, kemudian menjadi laki-laki, kemudian jadi dewasa, kemudian jadi tua. Itu semuanya ada madrasahnya. Dari kecil kita dilahirkan di mana, oleh orang tua kita siapa, dalam lingkungan apa, kita sedang bersekolah. Kurikulumnya Allah, gimana cara kita mendaftar dalam madrasah langit ini? Caranya iman. Gak ada uang pendaftaran, gak akan dicoret dan di DO gara-gara gak bayar uang SPP, gak ada ujian nasional, gak ada ujian semester. Ujiannya adalah dalam bentuk kehidupan. Dan itulah madrasah kita. Sehingga dalam madrasah itu Allah bukan mau ngasih kita ijazah bertuliskan nilai, angka. Tapi Allah mau ngasih kita ijazah dalam bentuk sifat, dalam bentuk kematangan diri, dalam bentuk pemikiran yang dahsyat, yang jenius, yang brilian, yang lurus, yang kritis. Itu hasilnya. Kalau istilahnya ada materi-materi karakter building, ini karakter buildingnya langsung dari Allah yang lebih tahu tentang manusia. Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ard wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dia lebih tahu tentang kalian wahai manusia ketika dia menciptakan kalian dari tanah. Siapa? Adam. Atau ketika kalian berada di dalam
rahim ibu-ibu kalian. Siapa? Kita. Huwa a'lamu bikum. Allah lebih tahu tentang kalian. Sehingga yang lebih tahu ini memberi kalian madrasah. Sampai kita hari ini dapat madrasah dari Allah. Jadi ketika kita dapat ujian dalam hidup, kita coba bangun self-awareness. Oh, saya lagi sekolah sama Allah. Saya lagi disuruh latihan sama Allah. Latihan apa? Salah satu yang paling gampang adalah belajar kuwatut tahammul, kemampuan mengangkut beban. Terutama buat cowok. Fitrah kita itu diciptakan untuk mengangkut beban. Kita dijadikan lebih kuat bukan untuk gaya-gayaan, untuk mengangkut beban. Makin besar tanggung jawab dan beban yang dia ambil, makin dia cowok sejati. Rujulah kesatria namanya. Nabi dari kecil beliau dapat banyak ujian supaya punya kuwatut tahammul, mengangkut beban. Dan memang benar, Nabi itu sedang disiapkan oleh Allah untuk mengangkut beban yang paling berat. Yang ketika dikasih ke langit, langit nolak. Dikasih ke gunung, gunung nolak. Dikasih ke matahari, matahari nolak. Dikasih ke semesta, semua semesta nolak. Dikasihlah kepada manusia yang bernama Nabi. Apa beban yang berat itu yang ditolak oleh semesta? Beban risalah. Satu tingkat lebih berat daripada beban nubuwah. Apa bedanya nubuwah sama risalah? Yang membawa nubuwah namanya Nabi. Yang membawa risalah namanya Rasul. Makanya ada Nabi, ada Rasul. Apa bedanya? Kalau Nabi dia nggak membawa ajaran baru, meneruskan ajaran Nabi sebelumnya. Tapi kalau Rasul membawa ajaran baru. Sehingga penolakan publiknya lebih tinggi. Ujiannya lebih berat kalau Rasul itu. Dia seperti membawa syariat baru. Kebayang ya? Kita udah punya tradisi, lalu kita juga punya nasionalisme. Kita punya budaya yang sudah sangat tua, lalu ditambah lagi dengan punya nasionalisme yang hampir 100 tahun itu, tiba-tiba datang seorang laki-laki mengatakan, tinggalkan semuanya, inilah yang benar. Gimana kira-kira penolakannya? Wah, habis tuh laki-laki. Banyak cerita mereka yang dibunuh. Makanya Bani Israel yaqtulunal anbiya bighairi haq, membunuh para nabi tanpa alasan yang dibolehkan. Kenapa? Menolak ajarannya yang sudah turun-temurun selama ratusan bahkan ribuan tahun. Beban inilah yang akan dipikulkan oleh Allah kepada Nabi. Kenapa risalah itu berat? Risalah itu secara bahasa teman-teman artinya ajaran atau misi. Seorang yang membawa risalah, surat, itu namanya Rasul. Rasul ini bisa bermakna Rasul dari langit, berarti Rasulnya Allah, namanya Rasulullah. Bisa juga Rasulnya bumi, Rasul para raja, utusan para raja yang diutus ke raja yang lain, membawa surat dari raja ini, bisa surat rahasia, bisa surat tentang perang, bisa surat tentang damai segala macam. Resikonya gede nggak tuh jadi utusan? Gede banget resiko jadi utusan. Ini utusan Allah, bukan kepada satu orang, kepada lil alamin, lin nasi kafatan ajmain, kepada banyak manusia. Ini beban yang berat. Malaikat aja nggak sanggup memikul beban risalah. Pohon, laut, dan segala macam makhluk-makhluk Allah, semuanya hands up, nggak mau. Ya Allah, saya nggak kuat. Kami kasih ke langit, langit nggak berani. Kami kasih ke bumi dan gunung, gunung-gunung yang gagah, yang kuat itu nggak berani. Kami kasih kepada manusia, mereka mengambilnya. Siapa manusia di sini? Para anbiya. Jadi beban risalah itu berat sekali. Tentang bagaimana caranya yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur. Misinya adalah mengeluarkan manusia, bukan cuma satu suku, manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dan yang paling berat risalahnya, risalah Rasulullah SAW, karena dakwah beliau bukan kepada satu bangsa, tetapi kepada manusia semuanya, bukan satu zaman, tapi sampai hari kiamat. Itu kenapa Nabi Muhammad itu dari kecil itu susah hidupnya, karena mau menanggung sebuah beban berat, namanya beban risalah. Lalu kepada siapa risalah atau beban ini Nabi wariskan? Karena kan berlaku terus sampai akhir zaman ya. Nggak terputus dengan Nabi wafat. Terus estafet. Kepada siapa Nabi mewariskan tongkat atau beban risalah ini? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Para nabi tidak mewariskan harta dinar dan dirham. Para nabi mewariskan ilmu atau mewariskan agama. Jadi tugas beban yang paling berat ini untuk menanggung beban umat
Bukan hanya ngajarin. Kalau ngajarin bebannya, oke lah ada beban sedikit, tapi nggak berat-berat amat jadi pengajar. Yang berat itu adalah risalah menanggung beban umat. Yang lapar harus dikasih makan, yang sakit harus dibantu berobat, yang miskin harus disantuni, anak yatim harus diberikan haknya, janda-janda yang nggak punya siapapun yang menafkahinya harus ada program untuk mereka. Banyak, pokoknya semua beban umat dari mulai yang lapar paling kecil sampai korban perang. Itulah beban umat yang diambil oleh Nabi. Gak boleh ada yang terzolimi di muka bumi.